Sering sekali orang percaya yang notabene dia sebagai orang Kristen, dia justru mengejek Tuhan. Kok bisa dia mengejek Tuhan? Dia tidak menyadari bahwa perilakunya itulah yang membuat dia mengejek Tuhan. Perilakunya itulah yang dia merendahkan Tuhan. Di zaman sekarang ini, justru kegelapan gencar menyeret kita, membawa cara berpikir kita untuk tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Iblis membawa kita untuk berjuang mencari apa yang menjadi kehendak kita dan berjuang untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Bagi setiap kita yang belajar kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran, sudah mengerti kebenaran, baca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada saat ini. Bertemu kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru mengunjungi pertama kali channel ini atau yang belum mengklik subscribe di channel ini, ayo saya mohon dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload di channel ini. Di dalam kehidupan kita sering melihat orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia mengejek Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang yang mengejek Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, itu hal yang biasa. Ya, dia tidak percaya sama Tuhan, dia mengejek Tuhan. Benar tidak? Sering tidak Bapak Ibu Saudara justru melihat orang-orang yang mengejek Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Tidak sedikit hal ini terjadi. Kalau kita melihat kenyataan seperti itu, hal yang wajar, hal yang biasa. Yang menjadi permasalahannya adalah sering sekali orang percaya yang notabene dia sebagai orang Kristen, dia justru mengejek Tuhan. Kok bisa dia mengejek Tuhan? Dia tidak menyadari bahwa perilakunya itulah yang membuat dia mengejek Tuhan. Perilakunya itulah yang dia merendahkan Tuhan. Di zaman sekarang ini, justru kegelapan gencar menyeret kita, membawa cara berpikir kita untuk tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Iblis membawa kita untuk berjuang mencari apa yang menjadi kehendak kita dan berjuang untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Bagi setiap kita yang belajar kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran, sudah mengerti kebenaran, baca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sadarilah, ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita tidak melakukannya, sesungguhnya kita mengejek Tuhan. Ketika Tuhan katakan hendaklah kamu suci, kudus, sempurna seperti Bapa di surga. Dan kita tidak mau berjuang untuk sempurna seperti Bapa di surga. Kita sedang mengejek Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sering sekali tidak menyadari bahwa kita mengejek Tuhan melalui perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita, apa yang menjadi perhatian kita untuk kita lihat dan kita pandang. Apa yang menjadi fokus dari setiap perkataan-perkataan yang keluar melalui mulut kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya masih salah berbicara. Sering sekali kan
Mungkin kita merasa hidup kita sudah benar, kita merasa kita sudah paling hebat, kita merasa kita yang paling kudus, yang paling suci, yang paling benar, yang melakukan kebenaran. Lalu mulut kita, perkataan kita, sembarangan saja menyerang orang. Ketika ada kesempatan kita menyerang orang dengan dalih apapun, orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita pikirkan. Motivasi apa di balik perkataan kita, di balik ucapan kita. Jangan lupa, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Jadi kita harus bisa menjaga perkataan kita, perkataan-perkataan ini jangan yang menyerang-menyerang orang. Jangan yang menuding orang, tapi di sini ayolah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita jaga perkataan kita. Mungkin ada orang lain yang kita tidak suka. Jangan juga kita menyerang dia dengan motivasi apapun, dengan perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang terselubung, tetapi sesungguhnya kita menyerang orang tersebut dan kita menyakiti orang tersebut. Di sini kita mengejek Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa motivasi kita, apa tujuan kita berkata-kata seperti itu. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami motivasi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo saya mengajak berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan terjebak dengan tipuan iblis yang merasa bahwa kita sudah lebih hebat, yang merasa bahwa kita sudah lebih kudus, lebih suci, lebih benar. Ayo, ketika kita merasa kita lebih hebat, kita lebih suci, kita lebih kudus, dan kita merasa seperti itu, sebenarnya kita sedang melakukan kesombongan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah, hati-hatilah. Seandainya kita sudah berjuang menjadi orang yang suci, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya jangan sombong. Kita mungkin berjuang setiap hari hidup kudus, jangan sombong, tunjukkan semuanya dalam perilaku kita. Tunjukkan dalam setiap tindak tanduk kita. Perkataan kita, pikiran kita, cara memandang kita kepada orang lain, orang yang tidak kita suka, orang yang kita suka, cara pandang kita. Kalau kita tulus mengikuti apa yang Tuhan inginkan, kalau kita tulus hidup di dalam kekudusan Tuhan, pasti cara pandangnya berbeda, senyumannya berbeda, cara berpikirnya berbeda, dan yang lebih kelihatan lagi, perkataan-perkataannya pun membawa damai. Perkataan-perkataannya pun menyejukkan hati. Ingat, iblis selalu menipu kita. Membuat kita akhirnya menjadi orang yang sombong. Membuat kita menjadi orang yang arogan. Sehingga kita tidak memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita dengan benar. Kita harus menjaga hidup kita dari waktu demi waktu. Jangan sampai kita terjebak. Kita tidak menyadari bahwa kita menghina Tuhan. Kalau orang tidak percaya Tuhan dia menghina, jelas dia kelihatan menghina. Tetapi kita yang percaya Tuhan, percaya kebenarannya, tetapi prakteknya nol besar, sebenarnya kita sedang mengejek Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika ada masalah yang kita hadapi, pencobaan, penderitaan yang kita hadapi, lalu kita meragukan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, rasanya kok Tuhan tidak menolong saya, itu jelas kita mengejek Tuhan. Tetapi iblis sering sekali, kegelapan sering sekali menipu kita dan merasa bahwa, contohnya seperti kita sudah hidup benar, kita sudah berdoa setiap hari, kita sudah menjaga hidup kita, tetapi kita lupa kalau kita berbicara sering sekali kita merasa bahwa kita sudah paling benar, kita sudah paling kudus, yang lain salah dan kita menyerang, menembak sana sini, sana sini, sana sini. Bahkan kita menyerang orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita sering sekali lupa pada saat itu kita sedang menghakimi orang lain. Pada saat itu kita mengejek Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita seringkan melakukan hal-hal seperti ini. Saya mengajak, ayo kita jaga mulut kita mulai sekarang.
Jangan sampai kita berbuat kesalahan dari perkataan-perkataan kita, sekecil apapun. Jangan kita serang orang lain, jangan kita sakiti orang lain. Ayo kita jaga orang lain, bagaimana perasaannya. Terlebih lagi, jaga perasaan Tuhan. Pikirkan, perhitungkan apakah perkataan kita ini Tuhan izinkan. Ketika kita punya maksud menyerang orang lain, apakah Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu? Apakah Tuhan izinkan kita memperkatakan dan menyampaikan setiap apa yang ada dalam hati kita ini dengan sembarangan? Bapak Ibu Saudara, ayo jangan terjebak dengan tipuan iblis. Jangan terjebak dengan tipuan-tipuan daripada kegelapan ini. Ya, sehingga pada akhirnya kita mengejek Tuhan, merendahkan Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, kita belajar suara kebenaran, kita sudah mempelajarinya, ayo praktekkan. Jangan pandai bicara, tapi pandailah mempraktekkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya pun terus belajar untuk terus mempraktekkan. Belajar untuk terus merubah. Terkadang memang situasi, kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ayo. Kita terus praktekkan kebenaran. Kita terus lakukan. Kita terus bawa damainya Tuhan, kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita berjuang untuk menghormati Tuhan setinggi-tingginya, maka kita pun pasti menjaga perkataan kita, pikiran kita, mata kita, setiap sikap dan perilaku kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, boleh share video ini kepada saudara-saudara yang lainnya, teman-teman yang lainnya, agar bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan jangan lupa juga, Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik subscribe dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, dan silakan berikan like dan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang. Jangan mengejek Tuhan, tapi kita hormati Tuhan setinggi-tingginya dalam hidup kita. Karena Dialah Tuhan dan Raja kita. Dialah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.